Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, sahabat-sahabatku juga Haleluya, jemaat dari GBIS Haleluya Palur, kami akan mengadakan ibadah secara online. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Sore ini kita berdoa, ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Kami semua jemaat-Mu ini akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami semuanya satu persatu Tuhan, untuk kami dapat beribadah secara baik. Dan haleluya, Engkau pasti memberkati kami semua. Haleluya, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau menyertai kami, juga sahabat-sahabat kami. Begitu juga Tuhan, kami juga mendoakan semoga Pak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga berkati, bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tersampaikan kepada kami semua, jemaat-Mu maupun sahabat-sahabat yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu akan menjadi suluh bagi kami dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ibadah sore hari ini kami berserah hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yuk kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan Selasa lalu. Selasa lalu temanya jangan bingung. Kalau mendengar berita-berita tentang akhir zaman, jangan bingung. Ya. Apalagi kalau berita akhir zaman itu mengatakan sekarang ini loh deru perang, sekarang ini loh bangsa bangkit melawan bangsa. Bahkan Rusia baru aja gempa bumi dengan skala yang cukup tinggi. Wah, jangan-jangan ini berita akhir zaman ini. Nah, kita siap boleh, tapi kita bingung enggak? Ya. Memang semua orang harus siap kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik itu kedatangan secara pribadi maupun kedatangan secara massal dengan kata kiamat. Apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga ya kehidupan kita ini. Apakah kita masih beriman pada Kristus? Apakah kita masih menggunakan iman kita? Apakah kita masih praktek kasih? Bahkan makin hebat prakteknya? Atau karena bingung, ya sudah, semuanya ditinggalkan karena kebingungannya. Oleh sebab itu, Selasa lalu jangan bingung. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari bersama? Yang akan kita pelajari bersama, jangan mudah tertipu. Ya, kalau orang bingung kan gampang tertipu. Ini jangan mudah tertipu. Kita ambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai ayat 11. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyinya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai nyata. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, akan lebih bahaya ya. Tapi saat ini masih ada yang menahan. Lalu ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka
Saya ulang, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Saya ulang Bapak Ibu, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus telah membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 7 dikatakan bahwa karena itu secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, kedurhakaan telah mulai bekerja. Hari Selasa lalu pekerjaannya di mana? Di gereja. Di luar gereja kan mereka sudah hal itu hal yang biasa. Kita jemaat yang sudah kompak, kita jemaat yang sudah dikatakan Tuhan jemaat yang hebat, ya, jemaat yang menjadi teladan. Ini yang jadi sasaran dari kedurhakaan itu. Ini yang jadi sasaran iblis. Dengan berita-berita, dengan berbagai macam cara, supaya jemaat yang tadinya kompak, jemaat yang tadinya menjadi teladan, menjadi jemaat yang amburadul. Ini perlu kita sadari. Jemaat satu dengan jemaat lain harus punya pikiran itu. Pikiran yang mana? Jangan sampai kita ini gampang digoyahkan dengan mereka. Pendurhaka sudah diizinkan. Pendurhaka sudah masuk ke dalam gereja. Walaupun Tuhan mengatakan, aku masih akan memberikan kepada kamu penjagaan yang luar biasa. Ya, penjagaannya bagaimana? Pendurhaka itu tidak dibiarkan begitu aja. Di dalam ayat 7 dikatakan bahwa pendurhaka itu masih ditahan. Ya, ditahan oleh Tuhan dengan cara karunia Roh Kudus diberikan kepada jemaat supaya jemaat tidak gampang tertipu. Tapi kelicikannya itu makin menjadi-jadi. Bagaimana caranya supaya jemaat satu dengan yang lain ini mulai goyah? Diberikan kepada mereka namanya ketidakpercayaan. Diberikan kepada mereka mulai ada roh dalam hidup jemaat satu dengan yang lain, roh curiga. Tidak kelihatan Bapak Ibu, ya. Tapi yang dulu baik, tidak ada apa-apanya loh. Mulai ada curiga. Curiga apa? Kalau ada orang berbisik, saya melihat dulu saya tidak apa-apa. Mereka mau berbisik silakan, mau ngomong banter silakan, mau ngomong apa silakan. Tetapi sekarang ini ada kepekaan baru. Dia yang bisik-bisik, saya yang merasa. Loh, dia kan membicarakan saya toh. Padahal dulu enggak. Kenapa? Karena roh itu sudah mulai masuk. Namanya roh pendurhaka. Kalau jemaat satu dengan yang lain ini masih kuat imannya, masih kuat persatuannya, apa yang dikatakan mereka tidak dimasalahkan. Tetapi dengan adanya ragi kecurigaan ini,
ragi ini masuk. Ya, ragi itu barangnya kecil. Tetapi dengan ragi yang kecil ini perubahan besar terjadi. Ya, kedelai yang hanya ada ragi kecil tiba-tiba mengeluarkan jamur, Bapak Ibu. Dan dari jamur itu jadilah tempe. Nah, itu kan lucu. Artinya tidak masalah Bapak Ibu dari positif ke positif. Lebih positif. Enggak. Ini ragi ini kecil tetapi membuat sesuatu yang sangat besar. Roh curiga. Dulu kalau kita salaman satu dengan yang lain, lalu kemungkinan kita dipanggil teman kita menengok, dulu enggak apa-apa. Tapi dengan roh curiga ini sudah mulai muncul. Nah, ya kan pendetanya sekarang tidak memperhatikan saya. Oh, jelas-jelas salaman kok, enggak bertatap muka. Ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa jengkel. Nah, akibatnya apa? Dengan kejengkelan itu mulailah yang dulu rajin ke gereja, sekarang tidak datang ke gereja. Atau mungkin dia datang ke gereja, tapi bisik-bisik. Pendetanya sudah tidak seperti yang dulu. Teman kita sudah tidak seperti yang dulu. Pokoknya bagaimana caranya supaya gereja kacau. Ya. Mulai roh tidak puas muncul. Dulu enggak apa-apa. Ya, dulu gereja kecil. Ya, kursinya dari besi. Enggak apa-apa tuh. Sekarang gereja berkembang, bertumbuh, diberkati. Ada anak Tuhan yang tidak cocok dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yang mengatakan inilah harusnya tidak untuk itu, harusnya untuk ini, harusnya untuk memuaskan saya, harusnya untuk yang seperti ini. Mulai Bapak Ibu. Roh ketidakpuasan. Dulu masuk gereja, belajar, menjadi pelayan gereja, mulai dari jadi guru sekolah minggu, lalu menjadi aktivis remaja, aktivis kaum muda. Tidak tahu tanya, sekarang tidak ke gereja. Ngapain? SMS Bapak Ibu. Ya, ada SMS masuk. SMS dari siapa? Ya mungkin dari salah satu teman yang mengatakan, itu loh pacarmu sudah mulai bicara dengan si A, mulai bicara dengan si B. Dulu sahabat, sekarang pecah. Semua alat bisa digunakan oleh pendurhaka untuk mengacaukan gereja. Mari Bapak Ibu, kita balik pada cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu kecintaan seseorang kepada Tuhan tanpa memikirkan segi apapun juga. Namanya cinta Bapak Ibu. Cinta mula-mula. Waktu saya cinta mula-mula dengan sekarang yang menjadi istri saya. Oh enggak mikir Bapak Ibu. Rumahnya jauh enggak tak pikir. Bapaknya galak enggak tak pikir. Lalu keadaan saya seperti ini enggak tak pikir. Karena apa? Cinta mula-mula. Nah, kalau kita punya cinta mula-mula gereja, bergereja di salah satu gereja, ya ayo kita pelihara cinta mula-mula itu. Jangan sampai digoyangkan dengan berbagai macam tipu daya iblis yang sekarang masuk ke dalam gereja. Diizinkan Bapak Ibu. Ya, kenapa diizinkan? Ya ini berita akhir zaman kok. Ya. Dan ini sudah masanya seperti itu. Dengarkan Bapak Ibu, dengar dan lihat. Ya, bukan hanya dengar tok, dengar dan lihat. Gereja mana yang saat ini tidak ada goncangan? Gereja besar A tiba-tiba seperti ini, gereja besar B tiba-tiba seperti ini.
gereja besar bangun seperti ini. Ada yang tidak seneng. Bukan tidak seneng toh. Ya ini sudah masanya. Ya, apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sekarang ada motor baru yang masuk. Namanya pendurhaka. Ya, ada roh curiga, ada roh tidak puas, ada roh keinginan ini dan itu, ada roh yang kok saya tidak diperhatikan. Yang penting bagaimana caranya supaya gereja itu goyah. Ingat Bapak Ibu, satu tidak datang ke gereja, ini pun bisa dijadikan masalah. Dulu tidak datang ke gereja, ya mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia punya keperluan, mungkin karena macam-macam. Tapi sekarang enggak datang loh Pak. Karena sekarang gerejanya pindah. Dia pindah ke sana. Nah, dia pindah ke situ. Lalu ada kata pindah, satu, mungkin enggak apa-apa. Lalu yang lain goyah, yang lain. Nah, jangan sampai terjadi. Jemaat Tesalonika adalah jemaat teladan. Jemaat GBS Haleluya Palur terusnya menjadi jemaat teladan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah iman kita harus makin kuat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Maka iman kita jangan sampai goyah. Dan yang kedua, kasih kita. Kasih itu apa? Kasih itu mengampuni. Jadi kalau ada jemaat yang merasa saya dibuat sakit hati dengan jemaat lain, ya hati kita harus bisa mengampuni. Ini yang harus muncul, bukan menyalahkan berita akhir zamannya. Justru di tengah berita akhir zaman ini kita harus makin mengerti apa yang akan terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah pekerjaan penyesat makin hebat. Pekerjaan penyesat makin hebat. Di mana pekerjaan penyesat ini? Di luar gereja. Makin hebat Bapak Ibu. Sekarang ini apa toh yang tidak ditawarkan melalui HP kita? Semua ditawarkan. Dan apa yang ditawarkan itu hebat-hebat. Sakit mata, sudah sekian tahun, kena katarak, kena rabun, kena penyakit gula, dan sebagainya. Saya punya obatnya. Dalam waktu 2 kali 24 jam, katarak hilang, lalu rabun hilang, glukoma hilang, dan sebagainya. Tertarik enggak? Tertarik Bapak Ibu. Oh, nyatanya kita ke dokter yang enggak sembuh-sembuh. Ya, tertarik. Nah, kalau masalah seperti itu monggo mau tertarik. Tetapi iklan-iklan yang lain Bapak Ibu, yang mengguncangkan iman kita. Di sana ada dukun baru. Di sana ada pengobatan luar biasa. Di sana ada orang yang dapat memberikan berkat yang jauh lebih besar daripada jaminan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kedurhakaan, pekerjaan penyesat itu sudah hebat sekali. Ya, sudah hebat sekali. Di gereja A, jemaatnya diberkati semua. Pekerjaan penyesat Bapak Ibu sama. Yang namanya gereja sama Bapak Ibu. Ya, seperti orang Jawa mengatakan orang itu kan wang sinawang. Artinya saya menganggap Bapak Ibu itu lebih bahagia daripada kehidupan saya. Itu kan penglihatannya. Ya, keluarga si A kelihatannya lebih ini daripada keluarga saya. Kalau kita masuk ke dalam keluarga juga belum tentu Bapak Ibu. Iblis
mulai bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan penyesatan. Supaya orang yang di dalam gereja, jemaat ini mulai disesatkan dengan berbagai macam tipu daya mereka. Di gereja itu Tuhan mengajarkan ada jaminan yang luar biasa diberikan kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang beriman. Ya, sakit penyakit Tuhan sudah mengatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Memang kesembuhan melalui dokter boleh Bapak Ibu, tapi melalui doa. Bilur Yesus itu menyembuhkan. Kesembuhan itu yang tanda tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengatakan tidak memberi tanda tangan sembuh, tidak sembuh. Yang namanya Paulus, dia nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh duri dalam daging. Tolong Tuhan ini sembuhkan. Apa kata Tuhan? Justru di dalam kelemahanmu itu loh Paulus, aku akan bekerja dengan luar biasa. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tapi di tengah-tengah penyakit yang di dalam yang mengena pada Rasul Paulus ini, Tuhan punya rencana-rencana yang luar biasa. Supaya Paulus imannya makin bertumbuh. Ya, yang namanya pohon mangga supaya berbuah itu perlu batangnya dibacok di beberapa tempat, berbuah Bapak Ibu. Yang namanya pohon nangka itu juga sama, getahnya dikeluarkan, baru buahnya lebat. Mungkin Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kita, tetapi Tuhan menambah kuat iman kita. Tuhan dapat menjadikan kita ini menjadi orang yang bisa menasehati orang lain. Ini loh tonton, saya ini sakit, sudah sekian lama. Tetapi penyakit ini tidak membuat aku mengalami kelemahan. Karena aku punya Tuhan. Mungkin seperti itu. Ya, jangan gampang penyesat ini masuk dalam kehidupan kita. Akhirnya kita jadi murtad. Tidak datang ke gereja. Tuhan memberikan jaminan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Di luar Tuhan ketakutan dan kekhawatiran itu bermunculan. Di luar Tuhan ketakutan dan kekhawatiran itu hanya diobati sebentar. Tetapi beberapa hari kemudian ketakutan makin merajai di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan belajarlah kepadaku. Ya, aku lemah lembut, aku rendah hati. Mari kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. Di hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, banyak penyesat, orang berbuat mujizat, orang berbuat aneh-aneh. Orang mengatakan ini loh obatnya, ini loh syaratnya, ini loh caranya. Kalau kamu ingin hidup bahagia, nonsen. Kita lebih percaya, Yohanes mengatakan, di luar aku, Yohanes 15, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita menjadi jemaat yang makin kuat di dalam Tuhan. Yang makin siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan iman yang kita pakai. Ya, iman yang selalu kita pakai. Karena iman itu senjata. Supaya dari panah api dari luar tidak melukai kita. Dan kita tetap kuat. Iman harus kita pakai. Suara orang, apapun kata mereka, silakan. Tetapi kata Tuhan, firman Tuhan seperti ini. Jadi jemaat makin kuat. Yang kedua, kasih. Ingat Bapak Ibu, kedatangan Tuhan kedua kali sudah dekat.
bagaimana kasihmu. Kasih terhadap saudara. Kasih terhadap teman jemaat. Kasih terhadap tetangga. Kasih terhadap teman-teman kerja. Kasih terhadap sahabat. Yuk kita cek. Adakah kasihnya berkurang? Kalau kasihnya berkurang, berarti kita memberi kesempatan pada si penyesat untuk masuk di dalam hati kita. Dan kalau sudah masuk di dalam hati kita, si pendusta, si penyesat akan menjadikan kita ragi di tengah jemaat. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak puas boleh. Tetapi kalau tidak puas membuat ragi di dalam gereja, kasihan Tuhan. Satu keluar, bukan masalah satu keluarnya. Ada pengaruh enggak keluarnya ini? Kalau ada pengaruh, ragi di dalam jemaat mulai bermunculan. Hati-hati. Oleh sebab itu, mari kita gunakan Ibrani 10 ayat 25. Mari kita saling menegur, saling menasehati. Kalau ada orang yang tidak beribadah, yuk kita datangi, kita nasihati. Karena kalau kamu pergi, ada lubang yang ada di situ. Kalau ada lubang yang ada di situ, si pendusta masuk, si penyesat masuk, si pendurhaka masuk. Dan ini pekerjaan iblis. Dalam 2 Tesalonika tadi dikatakan ini pekerjaan iblis. Siapa yang berani? Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Tidak ada kecuali Tuhan kita. Dan iblis berani loh. Ya, masuk gereja berani, jangankan masuk gereja, mencobai Yesus saja iblis berani kok. Nah, kalau kita berpatokan dengan itu, maka mari kita dekat dengan Tuhan. Yang bisa mengalahkan iblis hanya Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan iman kita, bukan segalanya yang ada dalam hidup kita. Tuhan saja yang mampu mengalahkan iblis dengan mengatakan, firman Tuhan mengatakan ini. Ya, dekat dengan Tuhan artinya menggunakan firman Tuhan untuk menjawab tantangan gelombang iblis yang masuk. Jadi Bapak Ibu, jangan tertipu. Akhir zaman ini harus dikalahkan dengan firman Tuhan. Akhir zaman tidak dapat dikalahkan dengan keakuan kita. Tetapi untuk memelihara menjadi jemaat teladan firman Tuhan yang terus memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Allah yang mengingatkan kepada kami. Supaya kami tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Supaya kami teguh di dalam menggunakan iman dan praktek kasih yang terus menerus kita gunakan. Supaya si penyesat masuk dalam gereja, si pendurhaka masuk dalam gereja, tidak mengubah kesehatian jemaat. Karena kami punya kasih dan punya firman di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang di GBIS Haleluya Palur. Mari kita tumbuh bersama di GBIS Haleluya Palur. Lalu tiap hari Selasa
ada ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Sedangkan hari Jumat ada 2 kegiatan. Kegiatan permata, persekutuan rumah tangga, atau kita memiliki nama Joyful Blessing, dan juga ada kegiatan ibadah cabang. Ibadah permata jam 6 sore, ibadah cabang jam 6:30. Mari kita ikut. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda, ibadah youth dengan nama Revive Generation. Pada Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, dorong supaya mereka masuk bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan ibadah online tetap jalan. Dan agen ibadah online adalah Bapak Ibu. Untuk menyebarkan ke seluruh bumi ini. Ya, siapa tahu ada kenalan yang nun jauh di sana. Ada kenalan yang ada di kutub utara, kirimi aja. Sehingga sampai ke ujung-ujung bumi. Minimal 5 orang. Ya, kalau sekian jemaat kali 5 orang, sudah berapa ratus jemaat. Ya, karena ibadah online berkatnya luar biasa. Nah, saya rasa cukup itu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami supaya kami tidak gampang tertipu. Karena pekerjaan iblis yang licik, pendurhaka, masuk dalam gereja, ingin memporak-porandakan gereja. Namun Roh Kudus mengatakan masih menahan mereka. Firman Tuhan, mulut Yesus akan mengeluarkan, nafas Yesus akan menghancurkan mereka. Maka biarlah gereja tetap mengutamakan Yesus sehingga si pendurhaka tidak berani untuk menghancurkan gereja. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Tuhan jamah, Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Ibu Gito yang sakit kaki, Ibu Mintarsih pasca operasi ususnya, lalu Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh, Ibu Mariati, Bapak Ngadiman yang stroke ringan, Bapak Petrus Sutrisno yang sakit gagal ginjal, Ibu Margareta yang sakit dan dirawat di Klaten, Bapak Isa yang sudah sepuh. Kami percaya Kau jamah dan sembuhkan. Sedangkan Hafid, Kau jamah berikan pertobatan. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito, Engkau telah menyembuhkan Ibu Satinem, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Mereka siap untuk bersaksi tentang pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.